Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita tatap senantiasa mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Karena kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih kuat sehat, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Baik, mari kita akan kembali bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan tema renungan pada saat ini, bagaimana mengatasi badai hidup yang datang sebagai orang percaya. Saya akan mengambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Ayat ini judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Nah, suatu ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang terlebih dahulu dengan menaiki perahu kapal. Sementara Yesus tinggal sejenak untuk berdoa. Namun kira-kira 3 mil jauhnya dalam perjalanan murid-murid itu, tiba-tiba datang angin siakal dan ombak yang menghantam kapal yang ditumpangi murid-murid. Sehingga kapal itu menjadi oleng ke kanan dan ke kiri. Murid-murid mulai kepanikan, dia ketakutan, dia mulai cemas, dia mulai khawatir. Jangan-jangan bisa saja kapal ini terguling dan tenggelam. Namun dari kejauhan Yesus berjalan di atas air. Nah, ketika murid melihat dari kejauhan itu, dia mengira bahwa itu hantu. Lalu segera di dalam ayat 27 Yesus menjawab, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Bagaimana mengatasi badai persoalan hidup yang datang sebagai orang percaya. Yang pertama tadi, mengondisikan hati tetap tenang. Karena orang yang tenang dapat berpikir jernih. Orang yang tenang, ada satu kekuatan baru yang muncul. Dan orang yang tenang, dia dapat fokus, dia tetap memandang Tuhan Allah yang diyakininya, bahwa Allah teramat sangat sanggup menolong. Karena dia berkata, tidak satu helai rambut pun jatuh tanpa izin Tuhan. Artinya itu di dalam kendali Tuhan. Lalu yang kedua, cara mengatasi badai hidup yang datang sebagai orang percaya. Bagaimana kita juga mengenal pribadi Allah yang kita sembah. Mengenal siapa pribadi Allah yang kita sembah. Makanya Yesus juga berkata, aku ini. Nah, orang yang mengenal Tuhan dengan sifat-sifatnya, dia tidak takut menghadapi apapun. Karena dia terlalu yakin Tuhan pasti ambil bagian, Tuhan pasti pegang kendali dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami, baik ataupun tidak. Jadi tidak perlu takut di sana. Lalu yang ketiga, bagaimana kita juga tetap meyakini akan setiap perkataan firman Allah. Makanya ketika Petrus bertanya, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Apa kata Yesus? Datanglah. Begitu dia mendengar kata datanglah, Petrus langsung turun dari perahunya dan dia berjalan di atas air. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil di dalam Tuhan. Kalau Tuhan mau berkarya, segala sesuatu bisa terjadi. Nah, bagaimana mengatasi badai hidup yang datang? Yakini setiap firman perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Ya, 3 hal ini yang bisa saya sampaikan. Mengatasi badai hidup yang datang. Kondisikan hati kita tetap tenang. Kenali pribadi Allah yang kau sembah. Dan tetap meyakini setiap perkataan firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan yang singkat ini, kiranya bisa memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.